dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah, kami ridha Engkau sebagai Tuhan satu-satunya bagi kami. Kami ridha Islam sebagai agama panduan hidup kami. Dan kami ridha Muhammad hamba-Mu dan utusan-Mu sebagai Nabi dan Rasul kami. Allahumma Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha damban illa ghafartah. Wala maridan ila syafaitah. Wala dainan ila qadaitah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa istartaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau biarkan siapapun di antara kami saat ini dalam keadaan berdosa, melainkan Engkau beri dia pengampunan. Dan jangan ya Allah Engkau biarkan ada di antara kami saat ini yang sedang sakit, melainkan Engkau beri dia ya Allah kesembuhan, kesehatan, dan yang berpanjangan. Janganlah ada ya Allah di antara kami yang saat ini sedang empunya hajat dan permohonan kepadamu, melainkan Engkau kabulkan dan tunaikan permohonannya dan hajatnya. Jangan biarkan ada di antara kami saat ini yang sedang tersesat jalan, melainkan Engkau tunjukkan dia ya Allah pada jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, jangan biarkan ada di antara kami yang saat ini masih leka dan terpedaya dengan tipu daya kehidupan dunia, sehingga melupakan akan negeri akhirat. Melainkan Kau ya Allah, bimbing mereka, ingatkan akan dia, mudahkanlah jalannya, bukakanlah hatinya, sehingga mudah menerima ajaranmu, dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulmu, agar dia berbahagia, bukan hanya di dunia ini, kan lebih-lebih lagi di negeri akhirat nanti. Ya Allah, ajarkan kepada kami hamba-hambamu yang jahil ini, ilmu yang bermanfaat, dan berilah manfaat pada setiap ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami. Amin. Ya Rabbal Alamin.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesejahteraan. Allah kabulkan permohonan kita. Bagaimana diberitahu salah seorang jamaah kita sekarang sedang bermalam di hospital PPUM. Berbahagia Dr. Hatim. Ya, dokter panggil dia suruh bermalam di hospital gitu aja. Sudah 4 hari. Mudah-mudahan beliau diberikan kesabaran dan kesembuhan yang berpanjangan. Lebih daripada itu, ya agar ujian atau cubitan yang sedikit daripada Allah ini dapat menghapuskan segala dosa dan kesalahannya dan meningkatkan darjah dan makomnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita akan teruskan kajian kita berkaitan dengan nasihat Asy-Syaikh Imam Abdullah Ibnul Mubarak, di mana minggu lepas kita pelajari sama nasihat beliau yang ke-12, yakni larangan berghibah. Beliau memberi nasihat kepada kita, dan tentu nasihat ini sesuai dengan firman Allah dan sabda Nabi. Jauhi perbuatan ghibah, mengumpat. Bahasa yang beliau gunakan sangat indah sekali. Kalau kita lihat dalam nasihatnya itu, beliau berkata, "Lau kuntu mughtaban ahadan walidayya lagtabtu walidayya li'annahuma ahaqqu bihasanati." Itu luar biasa itu nasihat itu. Yang maksudnya, seandainya lah aku dibenarkan, agama membolehkan menghibah seseorang. Ini beliau berandai-andai. Kalaulah seandainya agama ini mengharuskan, membolehkan kita ini berhibah, halal hukumnya hibah itu, katakanlah begitu. Ibnu Mubarak kata, pasti orang pertama yang aku akan jadikan sasaran hibahku, yakni kedua orang tuaku. Alasannya apa? Ya, karena mereka berdualah yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan daripada aku. Maksudnya apa? Telah kita pelajari pada minggu lepas, orang yang berghibah atau menghibah seorang, ghibah B, nanti di akhirat, itu pahala atau kebaikan itu akan Allah berikan pada B yang jadi mangsanya. Yang jadi mangsanya. Dan kalau kita nak berikan kebaikan kita, kan yang paling berhak menerima yang orang tua kita. Bermakna orang yang berghibah itu orang yang dengan sukarela memberikan kebaikannya kepada orang lain. Di akhirat pula. Di mana pada hari akhirat kelak, semua orang inginkan kebaikannya banyak, keburukannya tidak ada. Sebab itulah minggu lepas saya katakan, salah satu punca penyesalan manusia di akhirat, salah satu puncanya yakni ketika seseorang melihat amal baiknya berada di dalam buku catatan orang lain. Penat-penat dia beramal baik, tapi tidak ada dalam buku catatannya, tapi berada dalam buku catatan orang lain.
pada yang sama-sama melihat keburukan dosa orang lain di dalam catatan amalnya. Allahu Akbar. Inilah ghibah. Tak kira siapa pun yang melakukannya. Orang awam ke, orang alim ke, bergelar ustaz ke, orang besar ke, orang miskin ke, orang kecil ke, sama hukumnya. Jangan fikir kalaulah orang biasa mengumpat orang lain, dosanya besar. Tapi bila ustaz, guru mengumpat orang lain, hanya mungkin ya makruh saja umpamanya. Tak boleh. Tidak boleh. Hukumnya sama. Dan nasihat Ibnu Barak ini betul-betul terasa lah. Begitu sangat-sangat sesuai pada zaman kita sekarang ini. Dan mengumpat dalam pelajaran kita yang lepas, termasuk salah satu punca orang itu boleh muflis di akhirat. Sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Saya ingin sampaikan beberapa hadis lagi untuk menambahkan pengetahuan kita tentang mengumpat ini. Yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi. Imam Tirmizi kata hadis ini hasan sahih nilainya. Daripada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah berkata, kata Ummul Mukminin, aku pernah berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min Safiyata kada wa kada. Kata Ummul Mukminin Aisyah pada Nabi, ya Rasulullah, cukuplah bagi engkau, memadailah bagimu. Tapi kan di bahasa sindiran maknanya, di bahasa sindiran di maknanya, ya puaslah engkau wahai Muhammad Nabi wahai Rasulullah dengan Sofiyah istrimu itu yang orangnya begini begini begini. Disebutkanlah. Disebutkan kekurangan yang ada pada diri Sofiyah binti Huyai, salah seorang istri Nabi. Dan kekurangan itu disebutkan oleh Aisyah di hadapan Nabi. Dengan bahasa yang agak sindiran ini. Ya Rasulullah, puas engkau. Dah puas engkau punya istri macam Sofiyah tu, orangnya gini, 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 gini. Allahu Akbar. Qala ghair musyaddid tak nikasirah. Apa maksudnya? Tanpa disebutkan kekurangannya. Tapi dalam riwayat yang lain, yang dimaksud adalah Aisyah Ummul Mukminin ini, yakni Sofiyah binti Huyai itu jamaah sekalian, minta maaf ya, cerita ini sebagai menerangkan ya, bukan mengumpat. Wa'iyadzubillah, apalagi istri Nabi. Yang dimaksudkan oleh Ummul Mukminin itu mana? Sofiyah itu orangnya minta maaf qasirah, pendek. Tidaklah seperti mana istri Nabi yang lain yang tinggi, orang pendek. Dan mengata orang lain pendek itu kan mengumpat. Seperti mana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Apa kata Nabi? Apa respon Nabi terhadap umpatan Aisyah terhadap madunya ini? Laqad qulti kalimatan law muzijat bima il bahri lama zacathu. Wa Aisyah, sungguh engkau telah melontarkan satu kalimat, satu ucapan yang luar biasa. Kamu kata bahwa Sofiyah binti Huyai itu orangnya pendek, ucapanmu itu suruh kamu lontarkan kalimat yang sangat dahsyat. Bila kalimat ucapan kamu itu kamu campakkan ke air laut, kamu campak ke air laut dan bercampur dengan air laut, niscaya ia akan mengubah rasa air laut. Air laut kan rasanya masin. Kalaulah ucapanmu itu kamu campak ke dalam lautan, air laut akan berubah rasanya. Dan bukan daripada masin, mungkin jadi pahit, mungkin jadi busuk.
dan lain sebagainya. Masya Allah. Itulah kedahsyatan keburukan mengumpat orang. Jika kalimat kotor itu Nabi kata dicampak ke air laut jadi busuk karenanya. Wahai air laut itu tengok setiap hari berapa puluh tan sampah masuk ke sana. Berapa puluh tan kotoran dicampak dari air laut tetap masin. Tetap sesuai untuk makhluk hidup. Contohnya ikan. Tapi jika ucapan berkumpatan ini dicampak air laut tidak lagi sesuai untuk makhluk hidup. Ikan pun boleh mati. Nak bayangkan, Nabi nak tunjukkan betapa dahsyatnya dosa mengumpat itu. Qalat wahaitu lahu insan faqala mikubi inni hakaitu insan wa nalika wa kadza. Aisyah mukminin mengatakan, ya sebenarnya aku tidak menyukai ucapan itu. Jadi dia merasa bersalah. Itu pernah yang cerita yakni yang melakukan sendiri. Tapi karena istri Nabi dan teruslah istri Nabi tegur. Ya, kita tidak boleh sebenarnya membiarkan umpatnya. Sangat besar sekali. Sangat besar. Dan banyak lagi umpatan-umpatan yang seperti ini. Begitulah dahsyatnya. Coba je masukkan, kalau kita tidak mengubah rasa air laut daripada masin, air laut yang amat sesuai bagi makhluk hidup, jadi semua jenis ikan. Kalau kita nak mengubah supaya tak sesuai bagi ikan hidup, jadi kotor, jadi bahaya, ikan semua mati, agak-agak kita sibah apa ke air laut ni. Kita tuang minyak pun, insyaAllah air laut yang nutupi. Apa namanya? 2/3 ya? 2/3 kan ada 3/4 penggunaan air laut ni. 70% lebih kan? Kita sibah dengan dengan minyak pun air laut insya-Allah masih sihat bagi ikan. Tapi kalau ucapan mengumpat kita campak ke sana, Nabi yang kata ya, bukan kita yang kata. Dan ini hakikatnya. Air laut akan jadi busuk dan tidak lagi sesuai untuk makhluk hidup seperti ikan. Sebab itu Umar bin Khattab pernah berkata, "Alaikum bidzikrillah fa innahu dawa." Hendaklah kamu sentiasa memperbanyak zikrullah. Zikir. Fa innahu dawa, karena zikrullah itu adalah penawar. Obat. Wa iyyakum badzikrun nas fa innahu da. Dan hendaklah kamu menjauhi menceritakan mengata orang. Karena mengata orang itu adalah penyakit. Allahu Akbar. Menyebut nama Allah itu penawar, obat. Menyebut Quran orang-orang lain itu penyakit. Wa'iyadzubillah. Tapi itulah masalahnya. Benda yang sangat berat ini, ya, akhir zaman ini dianggap benda yang remeh. Sedangkan di sisi Allah ia sangat besar, sangat berat. Tapi dianggap sebagai perkara yang kecil dan remeh. Wa'iyadzubillah. Tsumma na'udzubillah. Ada satu hadis yang ingin saya sampaikan di sini jamaah sekalian. Hadis ini yakni hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Imam Bukhari daripada Sa'id Al-Khudri. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, "Idza khalasal mu'minuna minan nari." Apabila seorang mukmin itu selamat daripada neraka.
Di akhirat ini banyaklah stesen-stesen checkpoint yang perlu dilalui oleh seseorang, termasuk orang mukmin, dalam perjalanannya menuju surga. Satu persatu stesen dia lepas. Lepas. Termasuklah stesen sebelum surga namanya neraka, lepas. Oh, tentulah orang ini happy sungguh. Dinyatakan lepas, bebas, merdeka, selamat daripada neraka. Dia sudah mulai terbayang, sekejap lagi masuk surga. Kan tinggal satu stesen. Rupa-rupanya Nabi kata apa? Hubisu bikontorotin bainal jannati wan nar. Tiba-tiba orang mukmin yang sudah lepas daripada neraka, yang bahasa kita beberapa langkah lagi ke surga, hubisu, ditahan. Bikontorotin, di sebuah jembatan. Kontor itu jembatan. Ditahan di sebuah jembatan di antara surga dan neraka. Ada lagi satu rupanya. Tahan di situ. Kenapa ditahan? Fayataqassuna madhalima. Allahu Akbar. Lalu di sana mereka dikisos. Dikisos itu dibalas bela. Allah beri peluang kepada orang yang pernah teraniaya menuntut bela. Dan ia mesti mempertanggungjawabkan sesuatu yang pernah dilakukannya. Kanat bainahum fid dunya, yang pernah mereka lakukan semasa hidup di dunia. Hatta idza nuqu wa hudimu wa kalau nuqu wa hudibu udina lahum bidukhulil jannah. Sehingga apabila dia telah tidak ada lagi dosa, karena tidak ada lagi siapa yang menuntutnya, barulah mereka akan diizin untuk memasuki surga. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad berada di genggaman tangannya. La ahaduhum bimaskanihi fil jannah adzallu bimanzilihi kana fid dunya. Sungguh seorang daripada mereka berada di tempat tinggalnya di surga, lebih ia kenal daripada rumah mereka di dunia. Adallu, lebih dikenal. Maknanya orang yang sangat mengenali tempatnya di surga, lebih kenal daripada rumahnya di dunia. Ini bagi orang yang neraka lepas, kemudian dalam jembatan yang ada penahanan terakhir pun lepas. Gitu. Pun lepas. Tapi jika tidak lepas, rupanya masih ada tersangkut. Salah satu yang menyangkutnya, yakni itu tadi, kezaliman yang pernah dilakukan pada orang lain. Contoh kezalim itu, mengumpat, menjatuhkan harga diri orang lain. Bila makin banyak kezaliman yang belum beres, tidak lagi dibenarkan meneruskan perjalanan menuju surga, tapi disuruh berundur, patah balik, buat pusingan istilahnya, masuk neraka. Hadis sama dengan hadis muflis ya Mas Kelmi ya. Sama dengan hadis muflis. Begitulah, wa'iyadzubillah, tsumma na'udzubillah. Makna mengumpat adalah dosa yang sangat besar. Kerugian yang sangat besar. Karena dengan mengumpat, seseorang telah kehilangan kebaikannya dan mungkin akan bertambah kejahatannya di akhirat. Orang yang banyak kebaikannya pun kebaikannya akan berkurang untuk menebus kesalahannya, dan kebaikannya ia akan kurang, sementara keburukannya bertambah. Bertambah. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian,
sebagaimana yang saya janjikan minggu lepas, kalaulah mengumpat itu merupakan dosa yang sangat berat seperti itu, apakah larangan ini betul-betul larangan ya, yang bersifat mutlak, tidak ada pengecualian, tidak pengecualian. Berikut saya ingin sampaikan tentang keadaan-keadaan atau perkara-perkara yang kita dibenarkan mengumpat atau yang kita dibenarkan menceritakan keburukan orang. Berikut ini adalah perkara-perkara keadaan yang kita dibenarkan menceritakan keburukan orang lain. Tapi sebelum itu, Nabi telah ingatkan kita. Di dalam hadis sahih, baginda bersabda, "Man kanat indahu madlamatun li akhihi min irdin aw malin." Sesiapa sahaja yang ia pernah melakukan kezaliman kepada orang lain, sama ada memburukkan namanya, menghinanya, mengambil apa yang jadi miliknya, fal yatahallalhu al-yauma. Hendaklah ia menghalalkan atau meminta halal di sini. Pernah buat salah pada orang lain, minta maaf di sini. Pernah mengambil hak orang lain, minta halal atau mengembalikannya di sini. Gitu. Selesaikan di sini. Qabla an tu'khadha minhu yaumun la dinar wala dirham. Sebelum nanti tiba masanya di akhirat, di mana kebaikannya akan diambil. Yang waktu itu dinar dan dirham tidak ada lagi. Fa in kana lahu amalun soleh ukhidha minhu biqadari madlamatihi. Jika ia mempunyai amal soleh, maka diambillah amal soleh itu untuk menebus kezalimannya. Sebanyak kezaliman yang pernah dilakukan. Wa illam yakul lahu, dan jika dia tidak mempunyai amal yang baik, ukhidha min sayyiatihi fajilan alaihi. Diambil kejahatan orang yang dia itu, kemudian diberikan kepadanya. Hadis-hadis yang semakna dengan ini sangat banyak. Hadis muflis telah disampaikan, hadis yang tadi telah disampaikan, sangat-sangat banyak. Jadi bahasa mudahnya, ya kita mesti selesaikan di sini gitu. Kita tak boleh kata, oh nanti kita jumpa di akhirat. Jangan. Jangan. Kalaulah orang itu terpaksa menceritakan, menyebut keburukan orang lain, bagaimana hukumnya? Jamaah sekalian, berikut ini adalah perkara-perkara atau keadaan kita diizin oleh Allah untuk mencerita atau menyebutkan keburukan orang lain. Boleh dan tidak dikira mengumpat. Yang pertama, at-tazallum namanya. At-tazallum. Atau dalam bahasa yang lebih umum, yakni bila kita dalam kedudukan teraniaya dan ingin mencari keadilan. Orang yang ingin mencari keadilan, ia teraniaya, ingin mencari keadilan, maka dibenarkan menceritakan keburukan orang. Orang yang kita yang menganiaya itu. Dan tidak dikira mengumpat. Tidak kira mengumpat. Contoh umpamanya, kita ada kes di mahkamah. Ada kes di mahkamah. Kita dianiaya oleh seseorang. Kita inginkan keadilan. Cari keadilan di mahkamah. Tuan Hakim tanya kita,
Apa alasan kita datang ke mahkamah itu? Keadilan apa yang kamu nak? Apa yang dia pernah lakukan? Kita dibenarkan. Tuan Hakim, dia itu orangnya begini. Dia pernah lakukan ini, orangnya gini, bla 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 bla. Kita ceritalah keburukan yang ia lakukan kepada kita di depan hakim karena kita dalam usaha upaya mencari keadilan. Ini hukumnya boleh. Tidak dikira mengumpat. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalilnya surah An-Nisa ayat 148. Lihat. An-Nisa 148. An-Nisa 148. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yuhibbul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an 'alima. La yuhibbu, tidak suka. Allahu, Allah. Allah tidak suka. Tidak suka apa? Al-jahra. Ucapkan dengan kuat. Su, keburukan. Allah tidak menyukai ucapan buruk diucapkan dengan suara yang kuat, terus terang. Tak boleh. Allah tak suka. Illa man zulima. Kecuali oleh orang yang dianiaya. Orang yang dianiaya boleh mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk tentang orang yang menganiayanya. Boleh. Ini yang pertama. Tapi kalau saja-saja, kamu nak dengar cerita tak? Dia itu. Tak ada kena mengena. Dia tak menganiaya kita. Kita tak dirugikan olehnya. Itu dosa besar. Wal'iyadzubillah. Ini dalilnya. Yakni azmu at-tazallum. Ketika seseorang itu dalam keadaan dianiaya dan ingin mencari keadilan. Cari keadilan. Walaupun kita boleh menghibah orang menjadi kita, tapi memberi maaf itu tentu lebih. Ini hanya keharusan, ya bukan wajib. Orang yang tadi itu boleh, Islam benarkan menceritakan keburukan orang yang menganiayanya karena ingin mencari keadilan. Hanya dia sekarang yang bukan disuruh, bukan ini. Ya kalau memaafkannya lebih baik, begitulah ya. Bukan lebih baik dan sebagainya. Dan itu ada di dalam ayat yang lain ya. Ayat yang lain ada. Jika menyampaikan boleh, tapi terus memaafkannya tanpa menceritakan keburukannya itu lebih baik. Yang kedua, keadaan di mana kita boleh menceritakan keburukan orang lain dan tidak dikira mengumpat. Al-isti'anatu ala taghyiril munkar. Yang kedua yakni memohon, meminta bantuan untuk mencegah kemungkaran. Waradul 'asi ila shawab. Dan membawa balik, menarik balik orang yang buat maksiat kepada ketaatan. Ketaatan. Ini yang kedua. Boleh kita menceritakan keburukan orang karena tujuan kita nak mencegah maksiat. Ada orang buat salah. Ada orang buat jahat.
Banyak keburukan yang dia lakukan. Tetapi mungkin dia tidak menyadari bahawa perbuatan dia itu buruk. Atau macam tak kisah. Kita ingin sekali lah kawan kita yang banyak buat jahat ini meninggalkan kejahatannya. Insaf dan sedar. Ketika itu dibenarkan kita menyebutkan keburukan yang dilakukan. Boleh. Kita tanya macam mana ya agar saya tu nak ajak dia jadi lebih baik. Tapi orangnya gini macam mana ya. Boleh. Niat kita bukan nak menjatuhkan harga dirinya dengan menyebut-nyebut keburukannya. Tapi niat kita yakni ingin memperbaikinya. Membawanya ke jalan yang baik. Mengubah perangai buruknya kepada kebaikan. Ini yang kedua. Sebab tanpa menyebut keburukannya, mana kita nak memberitahu yang baik. Apalagi orang yang buat jahat tadi tidak merasa ia jahat. Orang yang buat salah mungkin tidak merasa ia salah. Awak ni, kenapa awak buat macam ini? Tak baik. Ini perbuatan jahat. Awak ni, awak tak boleh. Ya? Yang ketiga, al-istifta. Keadaan yang ketiga, kita dibenarkan menceritakan keburukan orang lain dan tidak dikira mengumpat, namanya al-istifta. Istifta itu maknanya meminta fatwa. Minta pendapat hukum. Kita jumpa mufti, kita jumpa orang yang alim, tanya tentang hukum sesuatu. Pamannya kita tanya tentang hukum perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Orang itu orangnya begini. Buruk mana dilakukan oleh orang itu. Kita nak tahu hukumnya. Tuan Mufti tanya, awak datang ni nak apa? Oh, kami datang ni nak tanya Tuan Mufti lah. Apa ya hukum berbuat macam ini, macam orang buat macam ini? Apa tu maksudnya apa ni? Dia tak boleh cerita Tuan Mufti. Kalau saya cerita keburukannya, ini mengumpat. Tak boleh. Macam mana Mufti nak jawab? Tak jawapan. Kita kena cerita. Tak, kalau kita ni orang macam ini, macam ini, cuka macam ini. Ini apa hukumnya ni? Istifta namanya. Istifta itu boleh. Tapi sekadar bila yang kita tanyakan itu sudah tahu maksudnya, ya sudah, tak perlu ditambah-tambah dan sebagainya. Ini yang ketiga. Jadi ingin mengetahui hukum suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Maka mau tak mau kita mesti menceritakan keburukannya. Yang keempat, tahdhirul muslimin min syarrihi. Kita boleh menceritakan keburukan orang lain dengan tujuan memberikan peringatan kepada orang lain. Berperingatan. Katalah ada orang yang sangat jahat namanya E. Perangainya tak elok. Kita kena sungguh. Kemudian ada B. Kita kenal B. Dan kita sangat sayang pada B. Orangnya baik. B ini nampaknya ingin berkawan dengan A. Dengan kawan untuk jadikan kawan rapat. Maka kita peringatkan pada B. B, minta maaf, bukan kami tak setuju berkawan dengan orang. Tapi kalau boleh hati-hati ya berkawan dengan A. B mungkin tanya, apa pasal awak kata begitu? Kenapa awak bagi macam warning, apa pasalnya? Itu apa ceritanya? Dia orangnya baik menurut saya. Karena kita tahu keburukan A dan kita takut B nanti terpengaruh, maka kita cinta pada B. Minta maaf B, A itu orangnya macam ini. Perbuatan kita menceritakan keburukan A kepada B sebagai peringatan agar dia berhati-hati nanti bila berkawan dengannya, itu dibenar oleh agama. Dibenar.
Agar B ini berjaga-jaga, berhati-hati. Maklumlah nanti bila berkawan kan biasanya orang akan mudah dipengaruhi oleh kawannya, Itu yang keempat. Yang kelima, kita dibenarkan menceritakan keburukan orang ayyakuna mujahiran bi fisqatin aw bid'at fiskihi aw bid'atihi, menceritakan keburukan orang yang dengan terang-terang ia melakukan keburukan tanpa segan silu, tanpa ditutup-tutupi, bahkan seringkali tunjuk kejahatannya tanpa ada rasa malu. Minum arak tanpa rasa malu, mendedahkan aurat tanpa rasa malu, berbohong di sana tanpa segan silu, menipu orang dah macam jadi sunnah hidup tanpa segan silu. Maka kita boleh ceritakan keburukannya pada orang lain. Dan itu tidak dikira mengumpat. Karena pelaku itu sendiri bangga dengan kejahatannya. Wa'iyadzubillah. Ini dia. Boleh hukumnya. Al-mujaharah bidzambi. Karena dia sendiri dengan terang-terangan dan dengan nyata tanpa segan silu melakukan kejahatan itu. Bahkan minta maaf disertai dengan rasa bangga dan megah. Yang kelima. Yang keenam dan yang terakhir, kita dibenarkan menceritakan keburukan orang lain dan tidak dikira mengumpat dengan alasan at-ta'rif. At-ta'rif itu maknanya dengan tujuan untuk mengenal atau dengan tujuan untuk dapat dikenal. Minta maaf. Katalah kita nak cari orang di satu daerah, kampung. Nama orang yang kita nak carikan kita ni namanya Ahmad atau Muhammad. Kita tanya, Assalamualaikum Cik, minta maaf ya, kami nak datang kampung ini, nak jumpa si Cik Ahmad lah. Cik Ahmad. Ya, saya perlu sangat sama dia. Orang kampung itu pun, akhirnya jawab, Ahmad yang mana ya? Sebab di sini ramai Ahmad lah. Di sini ramai sangat Ahmad. Saya ingat ada 8 semua orang panggil Ahmad. Jadi, macam mana kita? Dan orang kampung itu tak dapat mengenali orang bernama Ahmad yang kita maksudkan kecuali kita menyebut gelaran gurunya. Gelarannya mungkin dia popular di kampung itu panggil si Ahmad Ubi, Mat Ubi banyak. Dipanggil Mat Ubi, tak tahu. Wahab memberikan gelar buruk pada orang lain itu dosa besar. Ya, namanya lakob. Ingat ya, memberi gelaran buruk pada orang itu termasuk dosa besar. Dan menyebut gelaran buruk orang lain di belakangnya, di belakang orang itu tanpa pengetahuannya, itu namanya ghibah. Macam mana dia kalau saya tak sebut nak gelaran buruknya yang dengan itu orang kampung baru kenal, ya nampaknya susah saya nak jumpa Ahmad. Ahmad yang mana satu? Tapi dengan menyebut, tak minta maaf ya, Ahmad yang saya ini Mat Ubi banyak. Mat Kementot umpamanya. Dengan begitu, oh ya saya kata, tuh rumahnya tuh, lorong sekian, nomor semua sekian. Sekali aja, kita sebut sekali aja, jangan dibanyakan. Mat Ubi tahu, Mat Ubi bukan Mat lain tahu, Mat Ubi. Oh, tak boleh. Dengan menyebut sekali, orang itu kenal dan kita pun tahu. Oh, itu hukumnya boleh. Tapi sekali itu saja. Sebab saya tadi, pertama, memberi gelaran buruk kepada orang lain, orang mukmin itu fiskon, dosa besar. Menceritakan gelaran buruknya, menyebut gelaran buruk orang lain
tanpa diketahui olehnya, itu namanya ghibah, dosa besar juga. Jadi macam mana kalau kita tak sebut, orang tak kenal? Terpaksa kita menyebutnya sekali. Kalau kita orang tu baru kenal orang kita maksudnya, bila dengan kita menyebut gelarannya, ya sebutkan gelarannya sekali saja, dan itu hukumnya harus. Ya sekalian, saya ulangi pada apa yang kita minggu lepas tu, perkara seperti ini pada zaman Nabi dianggap perkara yang sangat dahsyat. Mengumpat itulah, bukan nama orang itulah. Sehingga sahabat cukup takut di bawah bimbingan Nabi SAW. Tetapi akhir-akhir ini dianggap benda yang biasa. Itu masalah. Bayangkan benda yang sangat serius menurut Allah, tapi kita anggap benda yang biasa. Sehingga kita kurang rasa takut. Kan rugi kita. Dan kerugiannya sangat dahsyat. Orang tidak solat berdosa. Ya, betul. Betul. Orang tidak puasa Ramadan berdosa. Iya, betul. Dosa besar. Orang mengumpat dosa besar. Iya. Tapi tengok, kesan buruk orang yang tak solat dengan kesan buruk dengan orang yang mengumpat. Tengok, bandingkan. Jika orang tidak solat dan tidak sebab bertaubat hingga matinya, jadi siksa lah, dosa besar. Orang yang mengumpat hingga matinya tidak bertaubat, tidak mohon ampun, bukan sekadar siksa. Bukan sekadar siksa, jemaah sekalian. Pahalanya licin. Allahu Akbar. Dahlah kebaikannya berkurang, dosanya bertambah. Jadi terkejutnya itu luar biasa lah. Kalau orang tak solat, dia tahu dosa. Di akhirat, ya diazab lah. Orang mengumpat tidak tahu yang di akhirat nanti akan masuk neraka. Sebab dia fikir masuk surga. Apalagi pergi akhirat membawa pahala yang tidak sedikit. Tiba-tiba, ya Allah, ya Tuhanku, amal ibadahnya berada di catatan amal orang lain, sementara keburukan orang lain berada di catatan amalnya. Bukankah itu satu kerugian yang sangat-sangat dahsyat? Patutlah Al-Quran memberi peringatan, hadis Nabi memberi peringatan, Abdullah ibn Mubarak memberikan nasihat dengan bahasa yang sangat sinikal. Kalaulah mengumpat ini dibenarkan oleh agama, pasti orang yang rajin, yang paling rajin aku mengumpatnya orang tuaku. Karena mereka lah yang paling berat mendapatkan kebaikanku. Kalau aku nak baik, berikan kebaikan, tentulah orang tuaku yang paling layak untuk menerima kebaikan tersebut. Masya Allah. Tapi karena mengumpat itu tak dibenarkan, maka orang tua pun tak boleh diumpat lah. Walaupun dengan mengumpat itu maknanya orang dapat kebaikan daripada yang orang yang mengumpatnya. Jamaah sekalian, di sini kita jangan berfikir terbalik ya. Sebab mungkin ada orang berfikir terbalik. Berfikir terbaliknya itu begini. Apabila kita melakukan kejahatan pada orang lain, menyusahkan orang lain, yalah kita dosa lah. Kita berdosa lah. Karena kita menyusahkan orang lain, buat jahat orang lain, itu berdosa. Tapi kalau kita memberikan kebaikan pada orang lain, bukankah dapat pahala? Kita tolong orang lain, kan kita dapat pahala. Kita bagi salam pada orang lain, kita dapat pahala. Kita jumpa orang lain, senyum, kan dapat pahala. Kan dapat pahala dan seterusnya. Dan bila kita ghibah, kan mana kita bagi pahala kita pada orang lain.
Takkan bagi pahala pada orang lain kita tak dapat pahala. Nah, itu loya buruk. Itu namanya loya buruk. Kan bila kita ghibah, mana kita memberikan pahala kita pada orang lain. Kenapa kita tak dapat pahala? Karena kita beri pahala kita pada orang lain. Jemaah sekalian, pahala yang Allah ambil daripada kita, kebaikan yang Allah ambil daripada kebaikan kita, lalu Allah berikan kepada orang lain, itu bukan kebaikan bagi kita, itu azab bagi kita. Itu azab tuh. Apalagi ini di akhirat. Siapa agaknya orang yang suka kebaikannya diberikan pada orang lain di akhirat? Siapa yang suka kejahatan orang lain diberikan padanya? Pasti tidak ada. Orang yang kebaikannya diambil oleh Allah lalu diberikan pada orang lain, itu adalah bukan orang itu orang yang baik. Itu seksa bagi orang itu. Sebagaimana kejahatan orang lain, Allah ambil lalu diberikan pada orang itu. Jadi seksa itu luar biasa. Bukan hanya masuk neraka. Sebelum masuk neraka pun, dia sudah tersiksa. Karena mereka kata, ya Allah, Tuhanku, menyesalnya lah aku. Kalaulah dahulu aku tidak mengumpat, tentulah kebaikan aku Allah tidak kurangi. Dan dengan sebab kebaikan jadi kurang, akhirnya aku tidak boleh terus masuk surga. Makna belum pun masuk neraka, jiwanya sudah tersiksa. Wa'iyadzubillah, tumadzubillah. Inilah beratnya. Nah, sangat-sangat berat. Baik. Cukupan itu saja penjelasan saya tentang ghibah. Sekarang kita masuk pada pesanan nasihat Ibnul Mubarak yang ke-13. Yang ke-13. Nasihat Ibnu Mubarak yang ke-13 ini yakni zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia. Kebetulan pagi tadi pun saya cerita zuhud di kelas lain ya Mas Keren. Nah, saya sedang menyampaikan tafsir maudhu'i di tempat lain. Maknanya tafsir berdasarkan tajuk lah, topik. Berdasarkan Al-Quran bukan tafsir ayat, tapi tafsir berdasarkan tajuk. Dan saya sampaikan tafsir tentang zuhud. Pagi tadi dah 2 kali, tetapi tempat yang lain lah. Bukan ada yang mengikuti. Jadi, saya telah menekankan begini. Zuhud ini cuma sekalian sebenarnya sesuatu yang perlu dilakukan oleh setiap Muslim bermula daripada umur balik. Itu pertama yang perlu kita pahami. Zuhud itu adalah perintah agama yang perlu dilakukan oleh setiap Muslim bermula umur balik. Tuh. Tapi entah macam mana pahaman setengah masyarakat kita, tajuk zuhud itu dikata hanya layak sesuai bagi mereka yang sudah ya 6 series lah, 7 series lah, 8 series lah. Tajuk zuhud tu hanya sesuai bagi orang yang paling ayat 70 ke tahun ke atas lah. Yang dah semua dah ini dah umur tu bolehlah cerita zuhud. Kita baru 25 tahun, mana layak zuhud? Ini masalah besar. Masalah besar. Zuhud itu perintah agama kepada seluruh umat Islam bermula dari umur baligh. Solat itulah. Hingga Allah jemput, Allah panggil. Kenapa ada fahaman masyarakat seperti tadi? Zuhud hanya sesuai bagi orang yang dah berumur dan tak sesuai bagi orang yang masih muda. Kenapa zuhud hanya sesuai bagi orang yang kuat ibadah, tapi orang yang masih rajin bekerja, meniti karier tak sesuai? Karena pemahaman terhadap zuhud itu salah. Mungkin dia dapat pemahaman yang tak betul tentang apa itu zuhud. Sehingga mungkin zuhud digambarkan, zuhud adalah orang miskin, yang orang tinggalkan dunia,
orang tak punya apa-apa, orang tak ada keinginan dan itu salah itu. Salah. Apalagi dibayangkan, oh kalau kita zuhud, kita mesti lebih banyak duduk di surau. Pakainya mesti kain palikat ataupun jubah. Mana zuhud boleh pakai naik kapal terbang? Itu bukan zuhud. Di situ pun dah salah dah pemahaman. Kalau kita nak zuhud, kita boleh naik kapal terbang. Kemana-mana mesti jalan kaki. Kain kaki dan pakai slipper jepun. Lalu, kalau pengertian zuhud itu seperti itu, maknanya, ya Allah, ya Tuhanku. Orang dianggap zuhud itu yang paling zuhud mana? Sami-sami Buddha lah. Sami Buddha itu yang paling zuhud. Allahu Akbar. Baik, saya coba kita pelajari apa kata Ibnu Mubarak tentang zuhud. Saya bacakan. Az-zahidu wa alladhi in asobat dunya lam yakrah wa in fatathu lam yahzan. Bagi baris. Az-zahidu huwa alladhi idza in asobat dunya lam yafrah wa in fatathu lam yahzan. Az-zahidu, orang yang zuhud. Zahid itu maknanya orang yang zuhud. Perbuatannya az-zuhdu. Orang yang melakukan zuhud namanya zahid. Hebat tuh nama ini orang hebat tuh, zahid. Orang yang zuhud dunia adalah asobat dunya lam yafrah. Ketika ia mendapatkan dunia, dia tidak gembira. Tidak angkuh, tidak takatur. Sebagaimana saat kehilangan dunia, dia tidak akan sedih. Bila dapat kekayaan, kemewahan dunia, tidak sombong, tidak takatur, tidak angkuh. Saat ia kehilangan nikmat dunia, musibah, dia tidak bersedih. Itu zuhud. Atau dibalik dengan bahasa yang lain, orang yang zuhud ialah orang yang apabila mendapatkan nikmat Allah, ia bersyukur. Dan bila ia kehilangan nikmat Allah, musibah, ia bersabar. Pahamannya mudah. Bukankah mana setiap Muslim wajib mensyukuri nikmat Allah dan wajib bersabar atas musibahnya? Muslim yang wajib bersyukur terhadap nikmat dan wajib bersabar terhadap musibah, itu hanya orang mukmin yang umurnya 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun? Tidak. Ini kewajiban bagi setiap Muslim bermula balik. Itulah zuhud. Sebanyak manapun harta yang Allah anugerah padanya, kaya raya lah. Kekayaan manusia hari ini tidak mungkin mengalahkan kekayaan Nabi Sulaiman. Tak. Kita yakin orang Muslim, manusia yang paling kaya dalam sejarah manusia yakni Nabi Sulaiman. Iya. Orang paling kaya sekarang yang di dunia saja, itu tidak seberapa itu yang sekarang. Terlalu sedikit. Nikmat dunia Allah berikan pada orang paling kaya sekarang di dunia. Berbanding Sulaiman. Nabi Sulaiman bukan punya kekayaan harta saja. Kuasa, ilmu. Allahu Akbar. Yang menjadi pembantunya pun, nih yang jadi pembantu pun, pegawainya pun, bukan hanya golongan manusia. Jin dari pembantu. Burung menjadi spy dia. Sebagai penyiasat ini burung. Semut pun jadi tenteranya. Masya Allah. Kerana Nabi Sulaiman mensyukuri nikmat Allah yang banyak itu, tidak membuat ia takatur, Nabi Sulaiman zuhud. Iya. Zuhud.
Nabi Ayub pernah ditimpa musibah, penyakit, susah nak sembuh. Dan dia tidak pernah mengeluh sikit pun. Dia yakin bahwa walaupun mengadu pada Allah, Rabbi inni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, ya Tuhanku, telah menimpa akan diriku penyakit. Sedangkan engkau maha pengasih. Itu saya rintian Nabi Ayub. Sabar, tidak menyalahkan siapa. Dia zuhud. Dia zuhud. Dapat kekayaan tidak takatur, musibah tidak mengeluh. Yang diberikan oleh Ibnu Mubarak mudah difahami. Dan tidak susah untuk dipraktikkan. Sehingga orang itu zuhud atau tidak bukan ditentukan oleh banyak atau sedikitnya kekayaan yang Allah anugerahkan kepadanya. Bukan. Oh, kalau untuk miskin, mana dia zuhud. Kalau kaya tak zuhud. Salah. Bukan begitu. Bukan. Sedikit pun kekayaan yang Allah berikan, katalah. Harta sedikit Allah bagi. Hanya basikal tua. Tapi kalau hanya dengan basikal tua, itu pun dia takatur. Tidak mensyukurinya. Dia tidak zuhud. Tidak zuhud. Allahu Akbar. Bahkan dengan gaya yang sederhana, dia ingin punya gaya sederhana kemana-mana mungkin berjalan, pakaian ala kadarnya, makan pun ala kadarnya, katalah. Dan ditukarkan pada orang lain. Kenapa itu orang lain? Ya, supaya orang lain tahu atau mengira bahwa dia zuhud. Itu tidak zuhud, itu sombong. Itu justru namanya sombong. Orang yang menunjukkan ke gaya hidup agar orang lain kata dia zuhud, itu bukan zuhud, itu sombong. Ya, dubillah, dubillah. Bangga dipanggil zuhud, maka kezuhudannya hanya palsu. Pura-pura. Bahkan gaya hidup macam orang yang tidak tertarik pada dunia. Itu salah. Sengaja melakukan menjadi gaya hidup yang sederhana, bukan karena ikut apa kata Allah, tapi ingin orang lain tahu yang dia puji dia, yang dia orang yang zuhud tak inginkan. Itu bukan zuhud, itu orang sombong. Paham ya? Ini. Definisi yang diberikan oleh Ibnu Mubarak terhadap zuhud di zaman sekarang selari, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 22 dan 23. Lihat. Al-Hadid. Dan inilah kebetulan pagi tadi saya cerita panjang lebar ini ya. Jadi, bagi yang belum tahu, mudah-mudahan tahu. Atau mungkin ada yang mengikuti pesan apa tadi, ya ini mengulang kaji sebelum. Lihat surah Al-Hadid ayat 22 dan 23. Ini Quran yang cerita. Jadi pendapat Ibnu Mubarak ini berpandukan ayat ini. Berpandukan ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Itu ayat 22. Tidak ada musibah yang besar maupun yang kecil, yang berat maupun yang ringan, yang banyak maupun yang sedikit, yang menimpa, yang berlaku di muka bumi. Dan juga yang berlaku, yang menimpa pada diri kamu. Melainkan semuanya itu telah tercatat
ada dalam ketetapan Allah fi kitabin sebelum kami menjadikannya, kata Allah. Sebelum kami menjadikannya, mewujudkannya, apa yang menimpa kamu itu sebenarnya telah ada dalam catatan kami. Dan itu mudah, kata Allah, bagi aku. Jamaah sekalian, apa yang menimpa diri saya, yang berlaku ke atas diri saya, besok ke, minggu depan ke, bulan depan, tahun depan, saya tidak tahu. Sama ada yang berlaku menimpa di sini sesuatu yang menyenangkan saya, atau sesuatu yang saya tidak sukai, itu sudah ada dalam catatan Allah. Katakanlah minggu depan, katakanlah saya jatuh sakit. Sudah ada dalam catatan Allah. Saya menunggu saja masanya itu. Katakanlah tiba minggu depan saya berjaya, saya gembira, saya untung, saya dapat itu. Itu pun sudah ada ketetapan Allah. Saya menunggu saja. Semua sudah diketahui oleh Allah. Sama ada sesuatu yang kita sukai atau sesuatu yang kita tidak sukai menimpa kita. Ini kita kena yakin. Sehingga apa? Bila kita yakin suatu saat, katalah kita, sekarang kita senang, sekarang kita sehat, dan suatu saat kita akan sakit. Bukan mustahil ya, walaupun juga bukan pasti. Mungkin. Orang yang sentiasa bersedia dari segi jiwa bersedia untuk sakit semasa ia sehat, bila nanti berlaku sakit, berlaku betul lah sakit, dia tak terkejut. Orang kaya dan jiwanya telah bersedia miskin, jika berlaku kemiskinan, bila betul berlaku miskin, tak terkejut karena dia bersedia. Orang miskin, bila jiwanya sudah dipersiapkan untuk jadi orang kaya, nanti bila benar-benar jadi orang kaya, dia tidak terkejut. Tidaklah menjadi OKB. Orangnya berubah. Sebab baginya biasa, mau jadi kaya, katalah kaya jadi miskin, miskin jadi kaya, serupa. Kenapa? Jadi kaya ke jadi miskin masa hadapan itu sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Sebab itu kita disuruh mempersiapkan diri kita. Saya sekarang senang. Adakah saya telah bersedia jiwa saya untuk menghadapi kesusahan pada masa hadapan jika berlaku? Ini yang perlu kita pikirkan. Sebab orang yang tak bersedia untuk jadi susah, bila berlaku kesusahan, hilang kesabaran jemaah sekalian. Hilang pertimbangan. Sebagaimana orang yang miskin, ketika jiwanya dari segi jiwa belum bersedia jadi orang kaya, tiba-tiba jadi orang kaya, jadi OKB. Orang kaya baru. Novorich. Ya, tengok nanti perangainya. Ada semacam culture shock lah. Ini. Saya suka beri contoh. Sedia payung sebelum hujan. Orang yang sentiasa membawa payung belum tentu hujan. Sebab tidak mungkin hujan itu punca sebab hujan karena kita bawa payung. Tidak. Kita sudah bawa payung. Artinya bila suatu saat tiba-tiba turun hujan, payung dah ada. Kita tak basah, kita tak gelisah. Bila tak jadi hujan, tak apalah. Kita telah bersedia. Tapi coba kalau kita tidak bersedia payung. Wah, hujan itu mungkin berlaku. Dan yang kita tak tahu. Begitu hujan, bingung kita. Itu maksudnya. Sentiasa berjaga, berwaspada. Mempersiapkan diri. Ini yang membuat hati jadi stabil. Ya. Nabi Yusuf alaihissalam, teori ekonomi Nabi Yusuf di Mesir, jamaah boleh baca surah Yusuf, semua sudah tahu. Raja mimpi, Nabi Yusuf mentakwil mimpinya. Yusuf kata, begini, wahai tuan-tuan di Mesir ini, akan terjadi selama 7 tahun. Selama 7 tahun.
Allah turunkan hujan. Mana hujan turun selama 7 tahun. Sehingga ini memberi peluang pada kamu untuk menanam. Rajin menanam. Apa yang tanam? Tanam tuai selama 7 tahun. Hasil mahsul bumi Mesir melimpah. Limpah. Kamu simpan semua hasil tanaman kamu selama 10 tahun itu, kecuali sedikit kamu gunakan untuk makan minum keperluan hidup. Kamu simpan selebihnya. Ya, mungkin kamu simpan 80%. 20% digunakan untuk selama 7 tahun. Kata orang berjimat cermat. Kenapa? Karena selepas 7 tahun nanti, kemarau panjang. Tidak akan turun hujan selama 7 tahun berikutnya. Sehingga kamu tidak boleh lagi bertanam. Kamu tidak boleh mendapatkan lagi income. Saat itu, kamu boleh makan, boleh manfaatkan simpanan kamu untuk makan, untuk minum tahun ini. Dan tinggalkan yang sedikit untuk kamu jadikan modal berikutnya. Inilah namanya, ayat ini kaitannya kalau dalam ekonomi seperti ini. Ketika Allah bagi rezeki banyak, kita bersikap berhemat cermat untuk menghadapi hari susah. Bila tiba hari susah, kita tidak susah karena kita sudah mempersiapkan diri menghadapinya. Tapi kan kita ini pelik kadang cara ekonomi kita. Ya, karena kita sedang mengalami ekonomi yang susah, jadi tolong berjimat cermat. Jimat cermat yang perlu saja, jangan ini. Ya, ikat perut lah istilahnya. Sekali dah mewah macam mewah, dinasihati. Sekarang ekonomi sudah bagus, sudah mewah, bolehlah kita belanja, mewah sikit boleh ya. Mewah sikit. Masya Allah. Berjimat cermat, tidak membazir ketika kita punya kemewahan, itu tidak mudah. Berjimat cermat dan tidak melakukan pembaziran ketika kita punya banyak kemewahan, itu perbuatan tidak mudah. Tapi itulah perintah agama. Itu perintah agama. Sebagaimana tidak mengeluh, hati tetap lapang, walaupun ditimpa musibah, itu juga tidak mudah. Tapi itulah perintah agama. Sehingga bagi agama, menurut agama, bagi kita menurut agama di zaman sekarang, bukan masalahnya bukan pada keadaan yang menimpa kita. Bukan keadaan yang kita berada. Kita ini sedang senang atau susah, kaya atau miskin. Bukan itu masalahnya. Itu tidak penting. Yang penting bagi kita menurut agama, yakni bagaimana sikap kita merespon keadaan itu. Bagaimana respon kita kepada keadaan ketika kita kaya. Itu yang penting. Syukurkah atau kufur? Bagaimana sikap kita, respon kita kepada keadaan yang menimpa kita, keadaan miskin, susah. Mengeluhkah atau sabar? Itu yang penting. Jadi bukan susah atau senangnya sebenarnya yang jadi masalah. Bagi orang zuhud, bukan senang dan susah yang jadi masalah. Sebab senang dan susah itu telah ditetapkan oleh Allah. Suatu hari senang, susah. Orang zuhud jadi ingin selalu merespon keadaan itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Masa senang ia syukur, bukan takabur. Masa susah ia sabar, bukan sedih. Itu zuhud. Kalau bahasa Al-Quran, masa dapat ia tidak gembira, masa hilang dia tidak sedih. Ayat 23. Coba perhatikan ayat 23. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah suruh kita meyakini bahwa apa yang akan menimpa kita ini telah tertulis. Tujuannya ialah
likai la ta'sau ala ma fatakum, supaya kamu tidak bersedih terhadap apa yang terluput daripada kamu. Allahu Akbar. Bila kita kehilangan barang, kita tidak sedih. Bila menimpa kita suatu masalah, musibah, kita tidak sedih. Tapi kita bersabar. Wala tafrahu bima atakum. Dan supaya kamu tidak bergembira, mana tidak takatur dengan apa yang Allah berikan pada kamu. Itulah zuhud. Zuhud ini jadi orang yang jiwanya tetap lapang. Dapat rezeki banyak, tidak lupa daratan, hilang pemberian daripada Allah, dia pun tidak sedih. Orang yang syukur itu hatinya bahagia, orang yang sabar pun hatinya bahagia. Yang menderita itu orang yang tidak syukur, lupa daratan ketika senang, melambung tinggi, dan sedih ketika susah. Jadi ibarat hidup, mula-mula lambung tinggi-tinggi, maklum senang lenang. Begitu tiba musibah, jatuh. Nah, itu sakitnya luar biasa. Jiwa yang stabil. Allah suruh umat Islam ini punya jiwa yang stabil. Ibarat Nabi Yusuf itulah. Masa senang pun macam tu aja. Masa susah pun macam tu aja. Allahu Akbar. Bukankah ajaran seperti ini perlu dilakukan oleh setiap Muslim bermula pada umur balik? Tidak perlu menunggu umur dewasa, bukan. Dan ini pesanan yang mudah. Ya, dipaham pesanan mudah, hasil pemahaman ilmu barak terhadap ayat Al-Quran. Jadi saya ulangi. Kalau saya boleh gunakan apa ya, bahasa tasawuf jemaah sekalian. Kalau saya boleh gunakan bahasa tasawuf, yang penting dalam hidup ini kaitan dengan zuhud. Yang penting bukan apa yang Allah berikan kepada kita, tapi apa yang kita berikan kepada Allah. Itu yang penting. Bukan apa yang Allah berikan pada kita. Itu tak penting. Yang penting apa yang kita berikan kepada Allah. Maknanya kita lakukan untuk Allah. Apa yang Allah berikan pada kita? Ya, secara umum dua lah. Kalau bukan kesenangan, kesusahan. Kalau bukan sehat, sakit. Kalau bukan beruntung, rugi. Kalau bukan kejayaan dalam usaha, ya gagal. Kan itu pemberian Allah. Kalau bukan doa kita dikabulkan, ya mungkin doa kita ditolak. Itu yang Allah berikan pada kita. Bukan itu yang kita pentingkan. Agama tidak menyuruh kita menganggap itu yang penting. Karena itu urusan Allah. Bila kita terlalu mencampuri urusan Allah, yang Allah nak berikan pada kita, hidup kita pasti susah. Karena kita mencampuri apa yang jadi urusan Allah. Sebaliknya, yang patut dan mesti kita pikirkan, kita risaukan setiap saat, apa yang telah kita lakukan buat Allah. Kita ini dah syukur atau belum? Itu yang perlu kita pikirkan. Kita ini dah sabar atau belum? Itu yang perlu kita utamakan. Adapun nanti apa yang Allah berikan pada kita, senang atau susah, sehat atau sakit, itu kita tidak perlu mengatakan itu urusan Tuhan. Kalau kita sudah mensyukuri nikmat Allah, saya ulangi, sekecil apapun, jika kita telah sabar kepada ujian yang Allah berikan kepada kita, seberat apapun, maka yakinlah kita, apa saja yang Allah berikan kepada kita, apa saja yang Allah berikan kepada kita, itu adalah yang terbaik buat kita menurut Allah. Ini bahasa tasawuf yang sekarang jadi mungkin yang kena memahami betul-betul. Saya ulangi.
Bila kita telah mensyukuri setiap pemberian Allah, yang baik, yang kita suka, kita syukuri. Dan sabar terhadap pemberian Allah yang kita tak suka. Yakinlah, apa saja yang Allah tetapkan buat kita, mau senang atau susah, sakit atau sehat, itu yang terbaik buat kita menurut Allah, bukan menurut kita. Saya pernah menjelaskan, tapi debat lain juga. Ada seorang salafus soleh. Beliau berkata begini, jika Allah kabulkan doaku, maka tentu aku akan memujinya. Iyalah, jika Allah kabulkan doa kita, tentu kita akan memujinya. Tetapi jika Allah tidak kabulkan doaku, tidak kabulkan permintaanku, maka aku akan banyak-banyak memujinya. Muridnya terkejut. Tuan Syekh, apa yang Tuan Syekh maksudkan tu? Tuan Syekh kata, jika Allah kabulkan doa kita, kita akan memuji Allah. Ya betul lah tu, itu kami faham. Tapi jika Allah tak kabulkan doa kita, kita akan banyak memujinya. Bukan sekali, kalau perlu berpuluh-puluh beratus kali. Macam mana tu? Allah tak kabulkan doa kita, kita malah memujinya terima kasih banyak kali. Bahasa mudah, kalau Allah kabulkan permintaan kita, kita terima kasih pada Allah sekali saja. Tapi kalau Allah tidak kabulkan permohonan kita, hendaklah kita berterima kasih puluhan kali. Coba, tak pening kita memahami bahasa seperti ini. Tapi inilah cara berfikir orang yang sudah dekat dengan Allah. Ketika ditanya, kata ulama ini begini. Jika Allah kabulkan permohonan kita, jika Allah kabulkan permohonan kita, maknanya itu sesuai dengan kemauan kita. Betul tidak? Iyalah. Ya. Ya. Kita minta itu, Allah bagi. Kita minta merah, Allah bagi merah. Kita minta dua, Allah bagi dua. Maknanya, kemakbulan doa kita pada itu sesuai dengan kemauan kita, sesuai dengan kehendak kita. Sebab itu kita bersyukur. Iyalah, kita faham. Sebaliknya, jika doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, itu berlaku sesuai dengan kehendaknya. Jika doa kita dikabulkan oleh Allah, itu sesuai dengan kehendak kita, kemauan kita. Dan jika doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, itu sesuai dengan kehendak dan kemauan Allah. Pertanyaannya, mana yang lebih baik yang berlaku kepada diri kita ini? Sesuatu yang berlaku pada kita ini sesuai dengan kemauan dan kehendak kita kah? Atau sesuai dengan kemauan dan kehendak Allah? Bagi orang yang takut pada Allah, pasti memilih. Ya, kami lebih sukalah jika yang berlaku pada diri saya ini sesuai dengan kehendak Allah. Kemauan Allah. Karena bila ia berlaku sesuai dengan kehendak Allah, pasti ia terbaik buat saya. Tapi jika yang berlaku ini sesuai dengan kemauan kita, belum tentu baik buat kita. Paham ya maksudnya? Dan itu ada dalam surah Kahfi, ya Mas. Sengaja saya sampaikan sebab saya yakin jamaah boleh memahami ajaran seperti ini. Dan dalam surah Kahfi kan Nabi Musa disuruh oleh Allah berguru kepada Khidir, betul ya? Dan semasa berguru itu melalui 3 episod saja. Numpang kapal, bunuh budak, Khidir bunuh budak, masa uang kapal, Khidir pecahkan kapal, dan bina bangunan yang nak runtuh. Contoh buat kapal. Sekarang kita bayangkan, kalau kita lah yang empunya kapal tadi, perahu tadi, itu orang miskin ya. Dan
kafe itu, pemilik sampan itu orang miskin. Katalah kita yang menjadi pemilik perahu tadi. Dan perahu itu sebagai sarana untuk kita mendapatkan rezeki setiap hari. Pengangkutan lah. Kan untuk angkut orang kan di laut. Atau mungkin untuk cari ikan. Kita yakin. Pasti kita menginginkan setiap hari aman ketika kita bekerja di laut. Kapal tak rusak, kapal tak ada masalah, tak ada musuh. Itu yang kita maukan. Ya Allah, selamatkanlah kapal kami hari ini. Ya Allah, selamatkan gunung kami ini. Dan Allah kabulkan, pasti kita seronok. Kita minta kapal elok. Tak ada orang yang buat tak baik. Penumpang tak ada yang buat tak baik. Seronok. Berlaku dengan kita. Tapi tengok, apa yang berlaku kepada kapal tadi. Pemilik kapal tadi. Khidir dan Musa ketika menjadi penumpangnya, Khidir pecah kapal tadi. Pecah, bahasanya jadi dicacatkan. Pertanyaan saya. Perbuatan Khidir atas perintah Allah. Kapal, mencacatkan kapal itu, adakah itu yang dimaukan oleh pemilik kapal? Sesuai dengan permohonannya atau bukan? Ya tentu tidak sesuai dengan permintaannya. Mana ada orang driver taksi, ya Allah, aku mohon ya Allah pagi hari ini ya Allah, abangmu nak cari rezeki bawa taksi. Aku mohon ya Allah, tolonglah jadi perintahkanlah penumpang taksi hambamu pagi hari ini koyak-koyak cushion dia pecahkan tingkap. Mana ada doa macam tu? Artinya yang berlaku Allah kendaki berlaku terhadap kapal, pemilik kapal tadi, kapal itu kena rusak. Rusaknya kapal dirusak oleh penumpang itu tidak sama dengan kemauan, kehendak, keinginan pemilik kapal. Betul? Kemauan pemilik kapal yakni eloklah. Bila tak ada penumpang yang mengamuk, syukur. Karena Allah bagi sesuai dengan kemauannya. Bila Allah bagi ada penumpangnya yang mengamuk, penumpang kapal tadi yang paham ini ajar Al-Quran ya, dia akan terima kasih 10 kali kepada Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Kenapa? Karena Allah antar orang yang merusak kapal itu berlaku atas kehendak Allah. Dan apa yang Allah kehendaki berlaku itu yang terbaik bagi hamba tadi. 10 kali baik. Karena begitu kapal itu tidak dirampas oleh lanun. Tengok, sangat dalam itu kisah dalam surah Al-Kahfi. Itu surah Al-Kahfi, Masya Allah, sehingga Nabi suruh kita baca paling tidak seminggu sekali. Cuma itu kalau kita pahami maknanya, benar-benar akan menjadi panduan yang tidak ada motivasi yang lebih hebat, lebih benar daripada motivasi Al-Quran. Itu cara memahami kerja Allah. Sehingga bagi dia, bila Allah bagi sesuatu sesuai dengan kehendaknya, dia syukur. Bila apa yang Allah tetapkan baginya tidak sesuai dengan kehendaknya, bukan hanya sabar itu. Kalau dia faham akan syukur 10 kali ganda. Karena dengan sebab dipecahkannya kapal, ia tidak kehilangan kapal. Jika kapalnya tak mau dirusakkan oleh orang, dia akan kehilangan kapal selamanya. Bukan itu nikmat. Inilah sebenarnya cara kita memahami kerja Allah. Kerja Allah. Jadi yang penting saya ulangi, bukan apa yang Allah tetapkan buat kita. Itu bukan penting, itu bukan urusan kita. Jangan coba terlalu mencampuri urusan Allah kepada kita. Yang kita fikir, kita risaukan, apa sebenarnya yang kita telah berikan pada Allah. Adakah aku ini sudah mensyukuri nikmatnya? Apakah ini sudah mampu sabar setiap ujiannya? Bila itu sudah, Allah akan pilihkan terbaik buat kita. Dan itu zuhud yang luar biasa. Karena apa? Kebaikan, sesuatu yang menyenangkan dan berikan kepada kita, tidak membuat kita bongkak. Kesusahan yang Allah tiba kepada kita, tidak membuat kita sedih. Sama aja. Yang membuat kita merana, yang wajib membuat kita merana, yakni bila kita gagal mensyukuri nikmatnya,
Atau bila kita gagal, sabar terhadap ujiannya. Itu yang patut kita risaukan. Karena bila Allah tak bagi kita sehat, kita sakit, kita bisa, kita tidak berdosa. Orang tidak akan masuk neraka karena dia sakit. Tak. Orang tidak masuk neraka karena dia kehilangan barang. Juga tidak. Orang masuk surga bukan karena sehat. Tidak. Orang masuk surga bukan karena setiap yang dia minta dikabulkan. Bukan. Tapi orang masuk surga atau misalnya karena sikapnya kepada Allah itu macam mana. Syukur ataupun takatur ketika Allah bagi kesenangan. Sabar ataupun mengeluh bila ditimpa musibah. Itu yang akan menyebabkan ia masuk surga atau neraka. Bukan pada apa yang Allah berikan padanya. Oh, kalau Allah bagi kesenangan di dunia, orang yang akan masuk surga. Kalau orang ditimpa musibah, masuk neraka. Salah besar. Bukan begitu cara kita berfikir, memahami kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga hidup kita ini menjadi terarah. Kita boleh jadi apa saja, jadi itu boleh jadi. Tapi cara berfikir kita mesti cara berfikir Al-Quran. Cara berfikir kita mesti dibimbing oleh Al-Quran. Barulah dunia hasanah dan fil akhirati hasanah. Gitu, sekalian ya. Jadi mudah-mudahan bagian yang telah saya sampaikan ini bersama Kodimah, insya-Allah kita akan sambung pada kesempatan yang lain. Diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nampaknya ini saya tawarkan lah. Saya tawarkan. Apa kata minggu depan kita buat di rumah saya. Seperti biasa. Dah lama agaknya. Boleh agaknya? Boleh. Kok dah ada jadual ni nanti tak boleh datang. Susah. Susah juga kalau tak boleh datang nanti. Boleh. Pasal Minggu lagi satu memang guru besar tak ada. Minggu depan ada program di minggu depan. Program di Perlis. Oh, 27. 26 ya. Okey. Okey. Yalah yang boleh saya datanglah. Yang boleh ni. Kalau boleh insya-Allah boleh jumpa lagi. Bukan apa, sebab ini banyak teh banyak sangat ni, tak habis saya minum. Teh masih banyak lagi ni, jadi tak habis saya minum. Insya-Allah lebih berkat, lebih bermanfaat bagi kita semua. Kita niatkan lillahi ta'ala, sebab jalan dari rumah keluar rumah itu pun sudah fisabilillah seperti yang kita tahu. Keluar dari rumah ke tempat itu pun malaikat sentiasa melindunginya. Itu insya-Allah akan lebih bermanfaat lah dan barokah. Jadi saya mohonlah kalau boleh insya-Allah kita adakan minggu depan di rumah saya. InsyaAllah Boleh ya? InsyaAllah boleh ya? InsyaAllah. InsyaAllah boleh. Jadi saya jemput semuanya lah. Kita diusahakan. So itu saja. InsyaAllah. InsyaAllah ya. InsyaAllah kita datang. Adalah nanti. Kenapa saya jemput ke rumah ada ya akan cerita dah. InsyaAllah ada. Ada apa namanya manfaatnya insyaAllah. Itu saja pada malam hari ini. Jadi malam ini saya ucapkan terima kasih kepada tuan rumah yang telah menyediakan tempatnya. Mudah menjadi amal jariahnya. Ya kan gampang aja Ustaz. Ya kena minta izin juga lah. Terima kasih Ustaz. Kena minta izin juga lah. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah SWT. Mari kita dengan bacaan Tafsir Farah dan surah Wal Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.